Pernahkah kamu merasa sudah berusaha keras, menghabiskan banyak waktu dan energi, tetapi hasilnya jauh dari yang diharapkan? Seperti memasak dengan penuh perhatian, tetapi makanan malah terasa keasinan. Kita sering diajarkan bahwa kalau kita bekerja keras, pasti ada hasil yang sesuai. Rasanya seperti rumus yang selalu berlaku, namun kenyataan hidup lebih rumit. Hidup seperti permainan dengan level tersembunyi dan tantangan tak terduga. Mungkin kamu sudah melakukannya dengan benar, tapi tetap saja ada banyak faktor lain yang ikut bermain. Keberuntungan, keadaan, atau hal-hal di luar kendali kita. Jadi, kalau hasilnya nggak sesuai dengan harapan, itu bukan berarti usahamu sia-sia. Dunia bukanlah dongeng, di mana kerja keras selalu berakhir dengan happy ending yang instan. Kadang-kadang, usaha yang sama bisa menghasilkan hal yang berbeda. Yang terpenting adalah bagaimana kamu menanggapinya. Kecewa itu wajar, kamu manusia, bukan robot yang selalu optimis. Kecewa muncul karena harapan yang enggak tercapai, dan itu menunjukkan kalau kamu peduli. Tapi yang membedakan orang yang terus maju dan yang menyerah adalah bagaimana mereka mengelola rasa kecewa tersebut. Kamu punya pilihan, meratapi keadaan, bertanya kenapa harus terjadi padamu, atau menjadikannya bahan bakar untuk bangkit lagi. Kecewa bukan tanda kelemahan, tapi tanda kalau kamu sedang tumbuh. Setiap orang yang sukses pernah kecewa. Bedanya, mereka nggak berhenti di situ. Coba bayangkan, kamu sedang membuat roti dan memasukkan ke dalam oven dengan suhu yang salah. Hasilnya gosong. Apakah itu kegagalan? Atau justru data yang memberitahu kalau suhu oven perlu disesuaikan? Begitu juga dengan usahamu yang belum membuahkan hasil. Itu bukan hukuman, tapi umpan balik. Jika targetmu masih jauh, itu bukan berarti kamu gagal. Kamu hanya sedang mengumpulkan informasi tentang apa yang perlu diperbaiki. Bisa jadi strateginya yang kurang tepat, waktunya yang belum pas, atau memang perlu lebih banyak usaha. Daripada terus menyalahkan diri sendiri, lebih baik gunakan hasil yang ada sebagai petunjuk untuk mengevaluasi dan mencoba lagi dengan pendekatan yang lebih baik. Ingat, hidup itu bukan soal selalu menang, tapi soal terus bertahan hingga kamu paham cara menangnya. Jadi, jangan terlalu keras pada dirimu. Hasil yang tidak sesuai harapan bukan akhir dari segalanya. Itu hanya bagian dari perjalanan. Seperti perjalanan lainnya, yang penting bukan hanya tujuannya, tapi juga bagaimana kamu menikmati setiap langkahnya. Kalau hasilnya nggak sesuai, mau nangis sebentar? Boleh. Mau misuh sambil makan es krim? Silakan. Tapi setelah itu, mari evaluasi dan cari solusi. Jika kamu cuma meratapi kegagalan tanpa mencari tahu penyebabnya, kamu akan terus terjebak dalam pola yang sama. Ibarat masuk ke lubang yang sama tanpa menyadari kalau jalannya berlubang. Mungkin kamu sudah bekerja keras, tapi apakah kamu sudah bekerja dengan cara yang benar? Bayangkan, kamu ingin mencapai suatu tujuan, tapi malah naik kendaraan yang salah. Kamu sudah capek dan mengeluarkan banyak tenaga, tetapi tetap tidak sampai ke tujuan. Begitu juga dengan usaha tanpa strategi yang tepat. Jadi, daripada hanya fokus pada seberapa keras kamu berusaha, coba periksa lagi apakah caramu sudah efektif. Apakah ada metode yang lebih baik? Sudahkah kamu belajar dari mereka yang lebih dulu sukses? Kadang bukan usahanya yang kurang, tetapi pendekatannya yang perlu diubah. Gagal itu memang menyebalkan, rasanya ingin menyalahkan diri sendiri atau dunia yang tidak adil. Tapi daripada terjebak dalam drama perasaan, coba lihat fakta. Apakah kamu benar-benar gagal? Atau mungkin kamu hanya belum mencapai target karena membutuhkan waktu lebih banyak? Misalnya, kamu berjualan online dengan target laku 100 produk dalam sebulan, tetapi ternyata hanya laku 30. Jangan buru-buru berpikir kamu gagal. Coba lihat angkanya. Apakah pengunjung toko sudah cukup banyak? Apakah strategi pemasaran sudah efektif? Adakah faktor eksternal seperti musim atau tren yang mempengaruhi? Evaluasi berdasarkan data itu akan memberi gambaran yang lebih jelas daripada hanya mengandalkan perasaan yang kadang terlalu dramatis. Jika kamu merasa sudah melakukan segalanya, tapi masih belum berhasil, mungkin ada hambatan yang kamu tidak sadari. Hambatan itu bisa datang dari dua arah,
eksternal dan internal. Hambatan eksternal bisa berupa perubahan pasar, pesaing yang lebih kuat, atau kondisi ekonomi yang tidak mendukung. Untuk menghadapinya, kamu perlu menyesuaikan strategi dengan keadaan. Sedangkan hambatan internal seringkali terabaikan. Bisa jadi kamu sendiri yang tanpa sadar jadi penghalang, kurang disiplin, mudah terdistraksi, atau kurang percaya diri untuk mengambil langkah besar. Jadi, jujurlah pada diri sendiri dan cari tahu apa yang sebenarnya menghambat. Setelah kecewa dan sedikit curhat pada diri sendiri, langkah berikutnya adalah berhenti meratapi dan mulai menganalisis. Gagal bukanlah akhir dari segalanya, itu hanya petunjuk bahwa ada sesuatu yang perlu diperbaiki. Dan kabar baiknya, kamu punya kendali penuh untuk mencari tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Ada satu mitos yang sering membuat banyak orang frustrasi. Kalau kamu tidak mencapai target, berarti kamu gagal. Padahal bisa jadi bukan kamu yang gagal, tetapi targetnya yang memang perlu disesuaikan. Ibarat mendaki gunung, jika jalur yang kamu pilih terlalu curam, bukan berarti kamu nggak bisa sampai ke puncak. Mungkin kamu hanya perlu mencari jalur lain yang lebih masuk akal. Terkadang, kita terlalu bersemangat di awal dan menetapkan target yang terdengar keren, tapi sebenarnya nggak realistis. Misalnya, kamu baru mulai bisnis online dan berharap bisa punya omset ratusan juta dalam sebulan. Mungkin itu bukan hal yang mustahil, tapi jika ekspektasi terlalu tinggi dan nggak tercapai, kamu akan mudah patah semangat. Coba cek lagi, apakah targetmu realistis dengan kemampuan dan sumber daya yang ada? Apakah kamu memberi diri cukup waktu untuk mencapainya? Apakah ada tahapan yang perlu dilalui sebelum sampai ke target besar? Menyesuaikan target bukan berarti menyerah. Itu menunjukkan bahwa kamu pintar untuk menyusun strategi yang lebih baik. Bayangkan, kamu disuruh makan satu loyang pizza sendirian dalam satu suapan. Tentu mustahil, kan? Tapi kalau kamu makan satu potong demi satu potong, tiba-tiba setengah loyang sudah habis tanpa terasa. Begitu juga dengan target besar. Kamu perlu memecahnya menjadi langkah-langkah kecil yang lebih bisa dikelola. Misalnya, daripada menetapkan target 10.000 followers dalam sebulan, kamu bisa mulai dengan target membuat konten berkualitas setiap hari selama sebulan. Target kecil lebih mudah dicapai dan itu akan menjaga motivasi kamu tetap tinggi. Yang terpenting, itu akan membangun momentum. Seringkali, bukan target yang salah, tetapi waktu dan sumber daya yang kurang mendukung. Kadang-kadang, kamu mungkin merasa sudah berusaha sekuat tenaga, tapi tetap belum berhasil. Mungkin kamu butuh lebih banyak waktu dan strategi yang lebih matang. Misalnya, kamu punya target bisa berlari 10 km dalam sebulan, tetapi dalam 2 minggu pertama, kamu hanya mampu berlari 3 km. Daripada menyerah dan berpikir kamu gagal, coba revisi target menjadi 5 km dalam waktu yang lebih panjang. Revisi target itu seperti menyesuaikan peta perjalanan. Bukan berarti kamu berhenti, tapi kamu mencari jalur yang lebih pas untuk mencapai tujuan. Jadi, kalau target awal belum tercapai, jangan buru-buru merasa gagal. Coba lihat lagi, apakah kamu perlu menyesuaikan ekspektasi, membagi target jadi langkah kecil, atau memberi lebih banyak waktu untuk diri sendiri. Yang penting adalah jangan berhenti. Kadang, perjalanan menuju sukses itu bukan tentang siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling konsisten. Pernah merasa sudah memberikan usaha terbaik, tetapi hasilnya nggak sesuai harapan? Lalu, kamu mulai overthinking, menyalahkan diri sendiri, dan semakin tertekan. Mungkin yang kamu butuhkan bukan kerja lebih keras, tapi jeda sejenak. Bayangkan, kamu sedang berlari maraton. Jika dari awal sampai akhir kamu maksa diri untuk terus ngebut tanpa istirahat, yang ada malah kamu tumbang di tengah jalan. Sama halnya dengan hidup, kadang kamu perlu melambat sejenak supaya bisa lanjut dengan lebih kuat. Banyak orang berpikir kalau berhenti sebentar itu artinya malas atau lemah. Padahal dengan istirahat, kamu bisa melihat situasi dengan lebih jernih. Kapan terakhir kali kamu benar-benar meluangkan waktu untuk diri sendiri tanpa merasa bersalah? Jeda bukan berarti menyerah. Ini tentang memberi ruang untuk otak dan hati kamu bernapas. Bisa dengan jalan-jalan, baca buku, ngobrol santai, atau tidur lebih lama.
Kadang solusi terbaik justru datang saat kamu nggak sibuk memikirkannya. Jika kamu terus-menerus memaksa diri untuk produktif tanpa istirahat, yang ada bukan makin sukses, tapi malah stres. Burnout itu nyata, dan kalau sudah kena, rasanya seperti kehilangan energi untuk melakukan apapun, bahkan hal yang biasanya kamu sukai. Tanda-tanda burnout sering diabaikan, seperti gampang emosi, cepat capek, meskipun tidur cukup, atau merasa tidak ada gunanya lagi. Kalau tanda-tanda ini muncul, jangan anggap remeh. Itu adalah alarm dari tubuh dan pikiran kamu untuk istirahat. Ingat, sukses itu bukan tentang siapa yang bekerja paling keras, tapi siapa yang bisa menjaga keseimbangan. Kadang kita terlalu sibuk mengejar target hingga lupa bertanya, apakah ini yang benar-benar aku inginkan? Mungkin selama ini kamu bekerja keras bukan untuk dirimu sendiri, tapi untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Jeda adalah waktu terbaik untuk mengevaluasi. Apakah kamu masih menikmati perjalanan ini? Apakah tujuan ini masih sesuai dengan apa yang kamu inginkan? Atau ada cara lain untuk mencapai kebahagiaan selain sekadar mengejar target? Perubahan itu perlu, dan kadang-kadang waktu sejenak untuk beristirahat bisa memberikan perspektif yang lebih segar tentang apa yang benar-benar penting dalam hidupmu.